Guys, mulai. Wah, sinyalku nge-lag, guys. Hilang. Hilang. Ntar malah keluar. Ayo kita bikin catatan aja. Ya udah. Yuk kita nulis. Kita yang awal apa? Yang keluar awal. Yang pertama keluar itu rumus basic earning power. Itu saya nggak nyari nggak tahu di mana. Earning power. Ya, basic earning power. Rumus BR. Basic earning power. Terus selanjutnya rumus rasio utang. Kok nggak keluar? Rumus rasio utang. Utangnya itu 363 juta, ekuitasnya 400. Berapa rasio utangnya? Berapa juta tadi? Berapa? 363 utangnya itu. 153 utang. Ekuitas 400. Rasio utangnya berapa? Nanti tuh ada berapa persen ya? Ininya saya nggak ketulis, cuman rumus rasio utang aja cari. Yang diketahuinya utang sama ekuitas aja. Oke, terus ini kita catat dulu ya. Terus nanti kita bahas dari nomor 1. Mungkin nanti bantu-bantu cari di modul halaman berapa yang ngebahas tentang basic earning power gitu misalnya. Terus yang nomor 3 apa? Terus yang keluar lagi NPP. NPV ada. Harga tanah 700 juta, dijual 800 juta. Tanah lagi. Rate-nya 14%. Berapa NPP-nya? Ada ya. Ini keluar terus nih NPP berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. Ada 5. Ini sama. Soalnya kayak gini terus. Tanahnya 700 juta, terus dijualnya 800 juta, rate-nya 14%. NPP-nya berapa? Tapi yang pertanyaan lain mah beda-beda. Cuman ditanyanya NPP. Net present value. NPV. Kenapa ya di itu nggak keluar? Terus next nomor 4. NPP udah itu. ARR, average rate return. Kalau nggak salah ARR ini rumusnya itu rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Jadi jawabannya dalam persen ya. ARR dikali persen. Rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Oke. Keputusan investasi ya. Terus selanjutnya IRR. Oh, ini IRR. IRR. IRR itu di modul awal ya? Yang angsuran. Buka itu. Tadi di mana sih Bang? Tinggalan. IRR itu IRR. halaman 1.32. Iya ya, yang 1 per R ditambah itu angsuran 1 dibagi 1 ditambah R ditambah angsuran 2 dibagi 1 ditambah R pangkat N yang itu. Ini keluar nih yang IRR ini berapa kali ya? 3 atau 4? Tapi pertanyaannya beda-beda.
Terus next yang nomor 6. Selanjutnya PI Profitable Index 5 yang kelima ya. Modal kerja yang ketiga berarti modul 3 Modul 3. Profitable Index. Yang rumusnya itu present value kas masuk dibagi present value kas keluar. Kalau PI-nya di atas 1 layak diterima, kalau PI-nya di bawah 1 tidak layak atau ditolak. Itu ada tuh. Jadi ada keterangannya ditolak atau diterima gitu. Iya, itu jawabannya ada 2, 1,64 kalau nggak salah sama 0,74 kalau nggak salah jawabannya itu. Ingat aja rumusnya ini. PP kas masuk dibagi PP kas keluar. Itu yang PI. Terus selanjutnya koefisien variation. Saya nggak tahu ini dari mana nih koefisien variation. Koefisien variation. Saya nyari-nyari nggak ada itu. Ini ya kok asing juga ya, kayaknya nggak ini deh. Ini nih nulisnya. Mana dicat? Tuh lihat dicat ininya. Koefisien variation. Saya nyari itu nggak ada loh di buku-buku. Nggak tahu mungkin dari Google coba. Oke, aku cari di Google ya. Oh ini ada nih di Google. Malah makin bingung bodoh amat. Cie. Mbak Sunan. Tuh kan totalitas banget tuh dia pegang. Benar totalitas dia mah. Mau A kayaknya A++. Selanjutnya NPP lagi keluar. Investasinya 2.500 juta. Arus kasnya 4.500. Rate-nya 8%. Berapa NPP-nya? Arus kasnya berapa? Arus kas. Investasinya 2.500. Arus kasnya 4.500. Rate-nya 8%. 8%. Rate 8%. Ditanyakan NPV ya. Terus ditanya NPP lagi nih. Investnya 130, arus kasnya 160. Rate-nya 3%. Ya NPV ya. Ini kemarin, oh iya nanti buka modul aja. Ini kemarin Bang Asep kayak mana ngitungnya? Kurangi, kan tadi ada disebutin rumusnya. NPV ada sih juga di modul cari. Tadi yang NPV itu. Ini aku bingung. Invest dikurangi arus kas. Kalau nggak salah nggak tahu arus kas dikurangi invest. Dibagi 8%, dikali 8% itu tuh dibagi. Dibagi. Nggak tahu itu yang 8% itu 1 ditambah 0,08 pangkat 1 dibaginya. Nggak tahu lupa lagi. Mana ya rumusnya? Tadi disebutin nggak? ARR. Tadi itu ARR kan yang rata-rata laba setelah Ya, ini NPP mah sebelum ARR nih. Keputusan investasi di bab 4, cek aja bab 4. Modul 4 berarti. Keputusan
di bab 4. Oh ya, ini ada net present value. Payback period nggak ada, nggak keluar. Internet rate ratio, nah ini keluar nih. IRR keluar, PI keluar, resiko dan investasi kriteria, statistik alternatif persen itu nggak keluar itu. Oh ya ini nih dua nih keluar nih, biaya modal sendiri. Biaya modal sendiri, oke. Yang mana ya itu? Yang ditanyakan apa? Biaya modal sendiri. Enggak, soalnya kayak mana? Maksudnya berapa nominal terus ditanyakan Nanti dulu. biaya modal sendiri gitu. Oh, Betanya mungkin 1,25. 1,25. Betanya 1,25, RF-nya 6%, RM-nya 12%. Oh, ini beta. Ya. Ini tugas kedua itu loh, guys, yang simbolnya B itu. Oke. Terus yang kedua nggak ditulis ini. Ini ada di sini ya. EPP. Oke. Biaya modal sendiri juga. Terus pakai emisi yang kedua nih. Emisinya 6%. Yang tadi nggak pakai emisi, yang ini pakai emisi. Itu biaya modal sendiri 3 tuh pertanyaannya. Oh, soal yang mempertanyakan biaya modal sendiri itu ada 3 gitu ya. Terus ini yang paling sulit nih, EPP. Adjust net present value. APP. Beberapa itu? Emang ada EPP ya? EPP sama dengan base case NPP ditambah PP dampak keputusan pendanaan. Contoh pajak 25%, tahun hiji untung 3 miliar, naik 10%, pendanaan 100%. Oh iya, ini pendanaannya ada 2 nih. Saya ingat. Yang pertanyaan pertama pendanaannya 100% dari ini uang sendiri. Yang kedua itu pertanyaannya pendanaannya itu dari 70%, nggak tahu 60%. 60% dari uang sendiri, 40% dari utang kalau nggak salah. Itu dihitung tuh EPP-nya. Ingat nggak waktu terakhir Pak Peri ngomong itu yang pendanaan ada yang 100% dari uang sendiri, itu kan risiko kerugiannya itu tinggi. Jadi contoh mau dananya itu 100 juta. Jadi uang sendirinya 60%, yang 40%-nya pinjam dari bank kayak gitu. Oh iya. Ingat kan yang itu? Nah itu MPP APP-nya adjust net present value. Itu doang sih. Yang lain mah pada nggak keluar. Ini yang biaya modal sendiri nih rumusnya nih. Rumus menaksir biaya dengan CAPM. R1 ditambah R1 sama dengan RF ditambah RM dikurangi RF dalam kurung dikali beta. Yang barusan itu. Iya. Yang beta itu. R1 sama dengan RF ditambah RM dikurangi RF. Ya. Dalam kurung itu dalam kurungnya itu RM dikurangi RF. RF ditambah dalam kurung RM dikurangi RF dikali B1 beta 1. Untuk materi nanti dulu. Kalau yang teori ada nggak ya yang keluar? Ada kayaknya. Tentang apa? Dividen, saham. Nggak, itu nggak keluar. Saham malah nggak keluar ya? Oh Dividen. iya. Ini yang preference sama apa? Preference sama saham itu, saham preference perbedaannya. Oh, saham preference. Oh, perbedaan ya. Berbeda. Ya, kalau preference kan spesial kayak gitu. Jadi sebelum dividen ke semua orang itu preference dulu. Ada itu nggak kayak ditanyakan karakteristik gitu? Itu ada.
Yang karakteristik mana? Ya teori apa gitu nanti karakteristik ini apa-apa. Ada Itu mah nggak? pengembangan SDM yang itu mah. Oh, Teori semua itu. Ini kan pertanyaan cuma 35 tapi ngitung semua. Saya sampai saya sampai habis waktunya. Orang-orang pas lihat di kamera, orang-orang udah pada pulang. Saya belum beres. wah udah panik aku itu kalau kayak gitu. Masalahnya apa? Nggak pakai kalkulator. Oh, itu kesalahan utama nggak pakai kalkulator sebab ada perhitungan yang satu per itu yang apa? Yang rumus yang pertama itu Ini nopat-nopat keluar nggak? Nopat. empat nggak ada itu. Ini yang PP itu present value itu perhitungannya. Padahal nopat itu kemarin kayak lebih dominan ya dibahas. Yang keluar malah NPP semua itu ada berapa NPP? Ini yang nggak masuk akal mah yang koefisien varian itu kok nggak ada di ini. Harus nyari di Google. Rasio utang juga nggak tahu tuh yang mana rumusnya. Ini yang PI ya, ingat ini yang present value kas masuk dibagi present value kas keluar. Nanti jawabannya itu berapa persen layak diterima, berapa persen ditolak, berapa persen diterima, berapa persen ditolak, kayak gitu. ABCD. Terus ada lagi nggak? Itu kebanyakan bolak-balik. Yang Oh, pertanyaan pertama aja langsung ke EPP itu, NPP. Itu pertanyaan pertama yang langsung nanya basic earning power itu apa ya? Coba saya iya cek. coba Kak Su nanti Penasaran. coba cari di modul. Kita cari itu basic earning power. BEP is earning before interest and tax divided by total asset. Berarti earning pendapatan before tax. Pendapatan sebelum pajak dibagi total aset. BEP itu. Pantas ini rumusnya berarti before tax ya. Kalau nggak salah kayak gini pertanyaannya itu. Disebutin dulu setelah taxnya berapa. Jadi yang harus kita ini tuh kayak gini. Pendapatan pendapatan setelah tax 100 juta. Taxnya berapa persen? Jadi kita tuh harus dikali dulu 100% dikali yang 25% itu. Jadi 125 juta tuh before ininya, before taxnya dibagi total aset. Oke. Ya kan semuanya? Gimana Kak Badar? Mumet. Mumet banget. Aku Mumet sang. kita nyari itu yuk. Basic earning power. Itu barusan. Iya, tapi maksudnya cari di modul gitu loh. Mm-mm. Ya, kita Iya. bahas sama soal. Pendapatan sebelum pajak dibagi total aset. Jadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk persen ya jawabannya. Sebelum pajak terus? Pendapatan sebelum pajak dibagi apa namanya barusan total aset.
Nah, masalahnya di dalam di dalam soalnya itu, jadi yang diketahuinya itu setelah pajak. Tapi mudah kok, setelah pajak berapa? 130 kayaknya. 130 juta. Pajaknya berapa persen? Jadi kita tuh tinggal 130 dikali eh, rate pajak tersebut nanti ditambahin. Nah, itu kan jadi ini pendapatan sebelum pajak. Tinggal dibagi dibagi Total. total aset. 16,4 jawabannya itu. 15,6 berapa lagi ya? 18,7 itu di belakang koma semuanya. Kalau nggak salah saya jawabnya yang 14,1 deh. Itu ngitung nggak? Itu hitung kancing. Itu terakhir jam-jam terakhir itu paling susah itu yang basic earning power BEP. Kalau di sini tuh adanya EPI Dengerin ya, ini ada nih earning per share. Apa? total asetnya 2,5%, 2,5 miliar 2,5 miliar. Terus ya. Terus pendapatan setelah pendapat pajaknya sebelum pajak? Oh, setelah pajak. setelah pajaknya 250 juta, Mm-mm. utangnya 12%, tarik penghasilan 25%. Berapa basic earning power-nya? Setelah pajak ya, ingat ini setelah pajak loh. Jadi kita harus cari sebelum pajak dulu kan buat ngitung. Oh. Mm-mm. Oke, nanti ini dipelajari lagi ya di balik layar. Terus ini aku mau ngebahas NPV karena kan sering banget keluar kan. Nah, aku ini izin baca ya. Nanti kita kan di sini ada soal toh. Keluarkan dulu. Nah, Ini ada dua cara sih. Aku izin baca dulu ya. Ini kan di sini ada net present value. Misalkan kita saat ini membeli sebidang tanah dengan harga 50 juta. Ini juga kasusnya kurang lebih seperti ini kan besok kan studi kasus. 50 juta ingat. Selesai kita bayar, suatu perusahaan menghubungi kita dan mengatakan bahwa perusahaan tersebut bersedia membeli tanah tersebut tahun depan dengan harga 60 juta. Berarti naik 10 juta ya. Apakah dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa kita memperoleh laba sebesar 10 juta? Jawabannya adalah tidak. Karena kita perlu memperhatikan nilai waktu ruang. Oh, ini yang tadi di modul 1 itu. Iya, yang present value. Ya. Berarti dikatakan tidak ya. Oke. Kalau kita akan menerima 60 juta tahun yang akan datang, berapa nilai present value penerimaan tersebut? Kalau kita pertimbangkan bahwa diskon rate-nya yang relevan adalah 15%, maka present value atau PV-nya itu 60 dibagi 1 ditambah 0,15 juta. Oh ya, ini kan apa nilai present value kan 60 juta. Ini 0,15 kan dari tadi 15% ya itu data. Ketemunya ini. Dengan demikian selisih antara PV penerimaan dan PV pengeluaran disebut sebagai kok gampang ya? Emang gampang. Gampang ya. Aku tadi waktu baca nggak itu loh, sekarang baca paham. Oh iya. Ya jadi NPV-nya itu ya ini 52,17 dari PV sebelumnya itu. Terus dikurangi 50 ini nilai tanah yang kita beli. Iya, yang pertama itu. Oh, jadi cari NPV ya kayak gini ya guys ya. Ya, dicari dulu PV-nya. Terus nanti dikurangi nominal itu. Ini ada keterangannya. NPV yang positif menunjukkan bahwa PV penerimaan lebih besar daripada PV pengeluaran. Itu untung nggak? Coba lihat 2,17 untung nggak?
Ntar dulu, dipahami dulu nih kalimatnya. Aku NPV yang positif menunjukkan bahwa NPV Itu kan penerima 2,17 udah positif, berarti untung. untung. Oleh karena itu, NPV yang positif berarti investasi yang diharapkan akan meningkatkan kekayaan pemodal. Oleh karenanya, investasi tersebut dinilai menguntungkan. Dengan demikian, decision rule kita adalah terima suatu usulan investasi yang diharapkan memberikan NPV yang positif dan tolak kalau NPV negatif. Iyalah. Berarti untungnya 2,17 juta. Iya, iya itu sih dari 52,17 ya. Terus harga aslinya 50, selisihnya lebih lah, lebih 2,17 berarti untung. Oke, oke, oke. Gampang. Kirain Gampang. kirain aku tuh kayak connect-nya di otak aku itu kalau NPV itu kayak nopat-nopat itu loh yang cari ini, cari itu. Enggak, beda. Beda ya. Ini mah lebih gampang. Bagaimana kalau NPV sama dengan 0? Dalam prakteknya akan sangat sulit untuk memperoleh hasil seperti itu. Tetapi secara teoritis dimungkinkan. Dalam keadaan tersebut kita harus mengingat apakah penentuan tingkat bunga yang kita anggap relevan dalam penghitungan NPV telah mempertimbangkan unsur resiko. Kalau sudah, maka dengan penjelasan pada buku 1, investasi tersebut juga seharusnya kita terima. Dengan demikian, menghitung NPV memerlukan dua kegiatan penting, yaitu menaksir arus kas. Wah, penting kalau udah arus kas masaknya. Menentukan tingkat bunga yang dipandang dengan Oke, NPV high how lah ya. Bisa ya. Terus apa lagi tadi? NPV bisa lah. Oh, rumus rasio utang. NPV mudah juga. Yang ini yang hitung-hitung kayak gini keluar nggak? Penyusutan per tahun. Ini penyusutan per tahun dihitung dengan cara penyusutan per tahun. Itu enggak ada. Moga aja ya, soalnya sama. Iya, ya paling nggak beda jauh lah. NPV yang ini yang average rate. Nah, ARR nih, ARR. Nah, ARR. coba di bawahnya lihat. Iya ada. ROI. 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 ARR. Aku baca ya. ARR ya. Metode ini menggunakan angka keuntungan menurut akuntansi dan dibandingkan dengan rata-rata nilai investasi. Dengan menggunakan contoh yang sama, yaitu usaha divisi taksi perhitungan. Coba Kak Badar dibaca Kak Badar biar nggak ngantuk. Nih, udah langsung aja nih. Ini yang ARR ini nilainya 6 juta, laba setelah pajaknya 54 juta. Investasinya 245 juta. Berapa ARR-nya? Tadi rumusnya berarti kan Investasi. rata-rata Rata-rata investasinya udah dapat nih 245. Laba setelah pajaknya 54. 54. Oh iya lah, ini ada rumusnya kan ini nih. Udah itu di bawah. Iya. Ya udah tinggal Bukan dihitung. berat. Iya. Berarti 54 dibagi 245. Iya, terus 100%. Oh, oke. Ini harus di itu ya. Kak, Asep. Ya, ada. Utang tambah ekuitas tang. Ekuitas kenapa? Suaranya keturunan. Rumus utang. Ini Ekuitas. Utang dibagi Yang rasio utang ya? Oh iya. Rumus rasio utang Rasio itu utang. Yang ini yang 2.25 itu bukan sih 2.25. Aku buka modul aja biar cepet. 2.25. Return on investment. Oh iya betul.
Rasio utang sama dengan utang dibagi utang ditambah ekuitas. Ini gambarnya iya. berubah. Iya. Kalau betul ya aku tulis surah amberan aja kelalen. Dua titik 25. Tapi ya itu rumusnya 2.24. Nggak keluar. Nggak keluar. Kita harus buka satu-satu loh. Males. Berapa Itu ya? aja tuh yang di pinggir tinggal dipencet, di drag ke bawah. Ini aja. Kita dulu. Ini kan masih di mungkin 70 halaman ke 70. 58 ditambah. Nah, ini. Oh, masih kurang. Ini kayaknya keluar deh. MPA. Lupa lagi saya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, Ini 6, 7, MPA. 8, 9, Wah, ini 10, kayaknya 11, iya 12, deh. 13, 14, 15, 17, Ini kan 18. Lupa lagi saya ini keluar nih ya. Ini Tapi kayaknya tulis keluar. aja nih. Kayaknya keluar deh MPA ini. Rumusnya. MPV ya guys, diingat. Ngapain kamu kesini? Mana yang itu? Yang rasio utang 225. Ntar mau jadilah kita cari pakai ini. Halaman 2.25 ya. Sorry guys, agak katro ini. Sebentar ya, 25, 2.25. Itu NOWC nggak keluar itu. Padahal saya ngapalinnya di NOWC loh. Itu BIP itu. Oh my Nah, itu god. tuh. Ini keluar. Ini. Oh my god. Nih rumusnya nih. Ya, bentar. Stop. Sampai situ. Halaman berapa itu, Kak? halaman 2.23. Oh, berarti cari BEP ini laba operasi dibagi rata-rata aktiva dikali 100. Wah, iya. 2.2. Basic earning power. Ini untuk mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Wah, oke. Kita itu ya, kita coba membaca. Oleh karena hasil operasi yang ingin diukur, maka dipergunakan laba sebelum bunga dan pajak. Aktiva yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba operasi adalah aktiva atau aset operasional. Kalau perusahaan mempunyai aktiva non operasional, aktiva ini perlu dikeluarkan dari penghitungan. Masalah yang timbul dalam perhitungan basic earning power adalah apakah kita akan menggunakan aset perusahaan pada awal tahun, pada akhir tahun, atau rata-rata. Apabila dimungkinkan, sebaiknya dipergunakan angka rata-rata dengan rumus BEP laba operasi dibagi rata-rata aktiva dikali 100 untuk PTDC. Oh, ini contoh soal yang di halaman selanjutnya berarti. Mungkin ini laba operasinya 100 kali ya, dibagi rata-rata aktiva ini 550. Kemarin kayak gini nggak soalnya, Bang? Itu yang tadi. Ada setelah pajak, ada utang 12%, ada tarif penghasilan. Oh, Jadi nanti tinggal dicari aja tarif penghasilan itu masuknya ke rata-rata aktiva atau laba operasi kayak gitu. iya. Nih kayak utang nih masuknya kemana? Ke laba operasi atau aktiva? Utang kan itu ngurangin ini, ngurangin aktiva ya. Utang itu dari 2,5 miliar, utangnya 12%. Berarti 2, miliar ini dikurangin
yang utang ini yang 12% ini 12% dari 2,5. Jadi kembali ke konsep awalnya itu. Konsep awal kan ada aktiva pasiva. Yang termasuk aktiva itu apa? Kas, kayak gitu. Ada piutang. Harus sama kan kiri sama kanan. Jadi Oh, utang itu yang ngurangin ini. Utang yang ngurangin aktiva. Kalau laba operasi mah otomatis dari ini. Dari tarif penghasilan sama yang pajak. pajak. Oke, oke. Tinggal Paham kan? diperhatikan soalnya Mm-mm, mana yang termasuk laba operasi dan mana yang termasuk rata-rata aktiva. mm-mm. Cuman tulis saja utang 12%. Eh, pendapatan setelah pajak 250 juta. Berarti laba operasi ya itu ya. Mm-mm. Tarif Kenapa? penghasilan 25% atau 2,5 ini? 25% tarif penghasilan. Udah tuh BIP. Oke, ada ternyata. Nanti kita didalami lagi ya, buka lagi modulnya Mm-mm. 2 titik. Terus turun 225. Lah ini yang ROE harusnya keluar sih. Roy. Enggak. Enggak, Enggak. laba setelah pajak. Ini juga, lah ini ada modal sendiri. Dari tadi kita juga bahas modal sendiri kan, yang Modal ditanyakan. sendirinya yang ini. Yang modal sendiri itu yang apa? Bab modul 7 itu. Oke. Yang modul 7. Tapi ini apa, ya dipelajari ya, soalnya kan takut keluar ada rumusnya soalnya. Mm-mm. Tapi ini lebih Ya mudah udah itu aja. ya, Itu rata-rata juga tulis aja. ya Tapi itu ini. nggak ada deh Roy itu. Return of equity. Kita ke 2.25. Return of investment Roy. Nah, ini rasio utang. Coba Kak Sunan dibaca dulu. Aku mau ke kamar mandi ya, izin sebentar. Si utang. Rasio utang. Rumusnya utang dibagi utang ekuitas. Nih kalau ini Hmm. bisa langsung kejawab nih. Yang utang ini rasio utang itu utangnya itu 363. Coba tulis 363 utangnya dibagi utang ditambah ekuitas. Utangnya itu berarti 363 lagi ditambah 400. Berarti 763 ya. 363 dibagi 763. Berarti utangnya itu rasio utangnya itu 0,47 atau 0,48%. 047. 0,4757. 475 berarti 476. 0,4757. Udah nih keluar nih PT Diki. 363 terus dibagi 363 Ditambah ekuitasnya 400. 400 ekuitasnya. Benar kan? 0,4757. Tuh Ya, debt Coba service di average. nggak ada. ngurus ke Rasio manajemen aset nggak ada. Perputaran aset nggak ada. Perputaran utang, piutang. Nggak ada. Ini yang ngasih soalnya random banget ya. NWC, NWC. itu Kak
Nah itu juga nggak keluar itu. Nggak keluar ya? Nggak keluar. Iya, kurang itu sih, Kamus. Nah Quick itu current ratio. rasio kayaknya. Quick ratio ada. Current quick ratio. Yang current coba lihat di atas. Current ratio ini untuk mengukur seberapa Lancar. jauh aktivitas lancar perusahaan bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Aktivitas lancar dibagi utang lancar. Nggak ada kayaknya. Ini cuma dibagi aja ya, gampang. Quick atau surplus ratio. Ini. Nggak Nah, ada. price earning ratio. Nggak ada. Ada juga basic earning power. Ini nggak ada sih, harusnya dulu yang kita kan juga belajar tentang kan dibagi level per lembar silakan. Nggak ada ya? Nggak ada. Harusnya itu. Saya juga ngapalin itu. Ini loh, NBV ini loh, harusnya ada sih. Nggak ada. Harga Kalau saham nggak salah nilai di saham nggak ada perhitungan. Kalau nggak salah cuman perbedaan itu yang preferen itu oh ya yang saham sama saham biasa. Itu doang. Ke teori kan, bukan perhitungan. Mana sih Itu mah modul berapa? Modul 6. ini kan ada Coba soal modul 7 tuh banyak tuh yang keluar. Oh, modul 5 ada nih yang PI ini. udah kita itu aja scroll Profit dari Index. bawah satu-satu aja lah ya, kita bahas dari satu-satu aja. Analisis keuangan sistem 2 poin keluar nggak? Saham preferen tuh ROA modul enggak. modul Tahu nggak 8. yang ROA ini malah keluar di pengembangan SDM, Oh iya toh. return of asset. Ada ROI, ada ROE. Return of equity. Return of investment. Modul Apa? berapa ini? Dalam perusahaan. Ini modul 3 berarti ya. Oh, masih modul 2. Kita mau cari modul berapa sih? itu loh Modal efisien. kerja. Nggak ada itu, nggak ada yang keluar. Modul 3 nggak ada yang keluar. Ya udah, modul 7 berarti ya. Modul Kita ke modul 7. cost Mana dia of keluar? equity. Biaya Itu modal. cost of equity. Oh iya, ini kan tadi yang ditanyakan kan. Biaya modal sendiri, cost of equity menunjukkan tingkat keuntungan yang diinginkan oleh pemilik modal sendiri. Sudah waktu mereka bersedia menyerahkan dana tersebut ke perusahaan. Apabila perusahaan tersebut telah menjual sahamnya di perusahaan, maka penaksiran biaya modal sendiri bisa dilakukan. Apabila tidak, estimasi yang dilakukan hanya berdasarkan diri atas referensi usaha yang sejenis. Rumusnya Itu RI. itu beta. Pertanyaannya tuh betanya itu 1,25. RF-nya 6%, RM-nya 12%. Udah itu aja. aduh ini agak pusing ya. Low battery. Beli baru. Berarti itunya pakai rumus yang mana? Yaitu yang RF itu. RI. RI sama dengan RF kurangi RM. Udah tadi. Kali Yang ini beta. ya, yang ini ya. RI sama dengan RF RF tambah. tambah dalam kurung RM Oke, kita coba ya. dan Tadi RF. angka-angkanya berapa aja, Bang Asep? Kita
RF-nya berapa, Bang? RF-nya 6%, RM-nya 12%. 6%. RM-nya 12%. Betanya Kurangi 6% 1,25. 1,25. 12% kurangi 6% ya 6%. 6% tambah 6% ya jadi 12% lagi. 12% dikali 1,25. 15. 15. Tapi nggak gitu deh. Kayaknya yang persenan ini kan 12 sama 6% tuh. Kalau nggak salah nanti ada hitungannya deh. Totalnya uangnya itu berapa? Misalkan 1 miliar, berarti 1 miliar kali 6% kayak gitu. Berarti kan yang penting ininya aja, rumus yang utamanya rumusnya tahu. ya. Ya itu. Terus turun lagi ke Modul berapa? ya sama. Coba di bawah. Oh. Oh ya ini nih. Wah. Yang saham preparen. Ada nggak? Modul 8 saham preferen kan? Saham preferen. Oke, kita buka modul 8. Pendanaan hybrid, sewa guna. Pendanaan jangka panjang. Jangka panjang itu. 8 guys. yang itu yang lebih spesifik saham. Oh itu di atas ada yang ditanyakan ke atas. Terus kalau nggak, nah ini barusan di bawah lagi, Nomor 2 itu yang terdaftar di Bursa Efek itu kan ini ya persyaratan masuk BEJ ya kalau nggak salah. Go public ini nih jawabannya terdaftar di Bursa Efek kalau nggak salah. Coba ini apa ini ke atas lagi dikit. Persyaratan perusahaan apa nih? Menerbitkan saham. Benar itu. Oke. Terus kita ke bawah lagi. Ini ya nomor 4 ini ya, ada terdaftar di Bursa Efek. Oke. Base case tuh keluar tuh, base case NPP. Coba cari base case NPP di bawah, terus ke bawah ya. ya. Oh iya, aku kayaknya pernah baca deh base case. Itu yang base case itu. Kak Sunanti masih gabung nggak? Schedule ansur. Kak Sunanti lagi udah ngantuk. Tapi ini obligasi keluar nggak? Obligasi itu. Saya tuh ngapalin kupon red nggak keluar. Obligasi keluar nggak? Kayaknya yang dari modul 8 yang keluar nih kayaknya di itu deh, modul kegiatan belajar 2-nya deh. Ini ada yang base case NPP, coba di sini deh. Belajar 1 kayaknya. Ya, belum nemu. Nanti dulu ya. Ini dari tadi itu kupon red. Obligasi call price. Isi bunga. Kupon-kupon nggak keluar ya? Enggak. IP pembayaran pajak. Benar kata Pak Ferry dulu yang bagian itu tuh pas aku presentasi itu katanya itu dilewatin aja tuh kayak nggak jarang keluar. Ini nah nih, itu saham biasa yang sama saham biasa. preferen.
Itu yang modal sendiri kan ini ya. Tadi Ini udah keluar ini. sertifikat diri. Enggak, itu enggak keluar. Maksudnya Di KB2 kayaknya. KB2. Ya ini lagi scroll ke bawah. Kenapa agak ingat-ingat gitu. KB2. Ini apa judulnya sebentar? Option pricing theory. Ini Oh kayaknya iya, ada tapi teori deh. Kalau nggak salah yang opsi call, tapi psikol. teori yang keluarnya. Ya, ada. Pengertian opsi call kalau nggak salah. Ini pendanaan hybrid financing. Ya maksudnya kan pendanaan hybrid kalau Opsi call ya, opsi call oke. Kalau nggak salah pengertian opsi call. Oh, baca dulu ah. Apa sih pengertian opsi call? Opsi call adalah hak untuk dari membeli situ. suatu aset pada harga tertentu, pada waktu tertentu, atau sebelumnya. Opsi call hak untuk membeli suatu aset pada harga tertentu, pada waktu tertentu. Oke? Hak untuk membeli sesuatu. Apa itu di atas? Modal Black and Scholes. Modal nggak ada. Kalau nggak keluar. Udah lihat rumusnya Udah aja kayaknya bikin ini ya. kesel. Opsi put keluar. Kebalikan dari call. Kebalikan dari Opsi put adalah call. untuk menjual. Oh, tadi Tadi kalau opsi membeli, call ini itu menjual. beli. Iya, oke. Tapi nggak ditanyakan ya? Enggak, itu yang opsi call aja. Opsi call. Opsi call harga strike lah, harga pelaksanaannya. Udah, modul Call. udah. Hubungan Ini kayaknya cuma kayak gini aja ya. Biasanya kok kalau kayak opsi call tuh gitu kan, apa namanya, kayak dikasih nilai call-nya kayak gitu kan, ada kayak diagram kayak gitu kan. Masa nggak ada? Nggak keluar bang? nggak ada. Wirang Yang ini yang sewa guna nggak ada. nggak ada ya, berarti udah langsung ke ini. Oh, ini saham bukan KB2, guys, KB3 gitu. KB2 nggak ada. Itu aja pengertiannya. Pengertiannya aja. Kan? Perbedaan dengan saham biasa. Saham Ya, preferred adalah saham yang tetap besarnya. Besarnya. Oh, besarnya itu tetap gitulah ya. Apabila dikatakan dividen rate-nya sebesar 12% dan nilai nominal saham tersebut adalah 1.000, maka setiap lembar saham preferen akan memperoleh dividen sebesar 120.000 per tahun. Ini berarti 1.000 dikali 12. Ya nggak sih? Perbedaan berarti ya sama saham biasa gitu ya. Waran. Hak untuk membeli saham dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Nggak keluar ya? Kalau cocok ya kamu bisa beli, nggak cocok ya nggak usah dibeli. Aku kalau waran kayak itu ya malah kayak gimana Opsi ya? call. Kayak enggak kayak judi. Waran ini. Waran. Obligasi konversi masuk gak ini? Nggak ada. Udah yang keluar mah NPP semua. Kalau itu yang 5 soal.
Kalau yang itu Bang, itu ya yang ada rumus VW after sama dengan VW before kali jumlah saham lama saham baru itu. Yang mana? Ya dari itu apa namanya? Bentar. Ini tuh materi dari Modul berapa? masih dari Waran sih. Kalau Masih dari Waran sih. bolone Waran nggak keluar, yang saham preparen aja deh. Pengertian itu juga. Pengertian apa perbedaannya? Perbedaan kayaknya. Kalau di Lucy keluar nggak? Merger dan akuisisi. Ini ada merger dan akuisisi. Enggak, ini nggak ada. Motif merger. Oh iya nih, motif ini keluar nih. Motif merger. Ini ya. Motif ekonomi, motif apa lagi ya? Kenapa perusahaan melakukan merger? Motifnya apa aja? Motif ekonomi, motif apa lagi ya? Lupa lagi itu. Tapi di situ ada motif merger dan akuisisi. Alasan yang sering dikemukakan adalah pertumbuhan perusahaan diharapkan lebih cepat daripada harus membangun unit usaha sendiri. Bukan benar motif ekonomi yang keluarnya. Sinergi WACC nggak keluar. CAPM enggak. EPS enggak. Penaksiran biaya manfaat khusus enggak. Ini modul 9 udah selesai. Lah, kok yang adjust net present value mana ya? Di sini mungkin adjust net present value EPP sama base case NPP. Berarti ini modul 9 enggak itu ya, enggak penting ya. Maksudnya yang keluar jarang gitu. Coba dulu itu mungkin yang EPP di sini deh, promosi. Modul 9. Ya, coba. Yang modal sendiri yang keluar tuh, terus adjust net apa lagi? Modul 9 cuma kayak gini-gini aja. Oh iya ya, nih restrukturisasi itu apa? Contohnya Keluar juga. restruktur ya, contohnya apa? Restruktur, mengubah divisi atau apa? Ya guys, modul 9 KB 2. Yang restrukturisasinya aja, restruktur. Ya mungkin nanti pas bagiannya sinul Nah itu tuh jadi itu restrukturisasi. reorganisasi. Nah ini nih ada nih restrukturisasi. Kan kegiatan perusahaan. Dengan demikian, pengertian restrukturisasi sebenarnya dapat dalam artian makin membesar atau makin ramping. Ya, jadi apa? Beberapa bagian dihilangkan. Nanti berarti dibaca-baca ya, yang ini ya dibaca lagi. Beberapa unit dihilangkan. Ini keluar nggak reorganisasi? Restrukturisasi ada juga. Yang tadi yang pertama. Berarti liquid, dari kata liquid ya? Enggak. Likuidasi. Likuidasi ditempuh apabila para kreditur berpendapat bahwa prospek perusahaan tidak lagi menguntungkan, kalaupun ditambah modal atau mengubah kredit menjadi penyertaan, tidak terlihat membaiknya kondisi perusahaan.
Nah, gitu aja. Terus nanti ya, ini sampai dilihat sampai selesai. Terus aku sebenarnya masih bingung di itu loh, IRR. IRR Kita coba ngitung IRR itu nanti. Ini apa? Keuntungan internasional ini keluar nggak KP3? enggak, Ya, IRR ARR itu keluar dua-duanya. itu di modul awal kan, kayaknya modul 2 deh. Tapi kita bahas ini. Cuma teori-teori tinggal dibaca aja. Nanti kita coba ngitung bareng yuk. Soalnya aku juga masih bingung IRR. Danaan dari luar negeri dan investasi di luar negeri. Wah, Di halaman berapa ya? Modul 2 apa ya? IRR. Bantuin aku itu dong, ngitung IRR. Modul 2 deh. bab pertama Modul 2 bukan? Apa masih modul 1? Modul 1. Halaman berapa? Yang daftar isinya Kak ini di tutup public finance. Nah ini nih, lihat yang itu, yang barusan, yang tabel barusan. Nah yang tabel ini harus, yang kiri kan ini yang kas aset lancar. Nanti bakal nyambung loh ke pertanyaan yang tadi saya bilang itu. Mana yang termasuk ke aktiva, mana yang pasifa itu. Ingat nggak yang tadi? Soal apa ya tadi tuh? Yang rasio ke apa? Rasio utang kan? Mana yang termasuk ekuitas, mana yang termasuk ini? Utang. Mana yang termasuk utang, mana yang termasuk ekuitas gitu. Ya itu Ya ke utang, rumus rasio utang sih ya benar. utang itu ekuitas. Tadi rasio utangnya berapa? Berarti nanti tinggal ditambahin di ini, di masuknya ke ekuitas. Aset di aktiva. Oke, turun lagi ke bawah IRR. IRR halaman 1.32. Sebentar ya, 1. Waktu uang. Itu paling basicnya itu yang present value itu harus hafal. IRR. Oh itu tuh Of IRR. untungnya nggak ngerti loh. Kita bikin soal yuk, bikin soal IRR yuk. Misalkan apa-apa gitu, terus cara ngitungnya kayak mana? Ada di Baca bawah dulu ya. coba. IRR merupakan Contohnya. tingkat bunga yang menyamakan PV, kas masuk dan PV kas keluar. Kadang-kadang kita ingin mengetahui berapa tingkat bunga yang kita tanggung kalau kita dihadapkan pada alternatif untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat ini. Misalkan kita membayar uang tunai mesin dengan harga 299 juta atau mengangsur setiap tahun sebesar 100 juta mulai tahun 1 sampai tahun kelima.
Kalau kita ingin mengetahui berapa tingkat bunga yang kita tanggung per tahunnya, maka kita bisa merumuskan persoalan sebagai berikut. Ini kan kita membayar mesin dengan harga 299 juta atau mengangsurnya setiap tahun 100 juta mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kak, 299 sama dengan 100 nih itu lihat tahun nih. pertama. Udah langsung pada intinya. Yuk. Lihat nih. 299 itu apanya? Jumlah harganya kan? Iya. Harga. Ini yang 100 juta itu apa? Angsurannya. Angsuran. Jadi IRR-nya itu I-nya itu I. Oke, jadi I-nya yang dicari. Jadi 100 per 1 tambah I 100 dibagi 1 tambah I2. Berarti ini ada berapa? Berarti 5 kali ya 100-nya itu. Ini Taunya dari mana? Iya. Tahun kelima. Taunya itu yang pangkatnya. Nah, jadi caranya itu yang 100 ini, lihat yang 100 ini dibagiin ke ini yang kolom kiri, jadi nilainya itu 2,99. Lihat aja di bawah. Tuh. Coba tuh turun lagi ke bawah. Tadi gimana penjelasannya ini? Coba diulangi penjelasannya. Ini yang 299 tuh apanya tadi tuh? Harga mesinnya. Harga mesin. Yang 100 Ini ini angsuran. yang 100 ini angsuran. Jadi cara lebih apa mudahnya itu, jadi si harga mesin ini dibagi dengan jumlah angsuran. Jadi nilainya 2,99. Ngerti nggak? Abaikan yang ini, abaikan yang 5 kali itu. 5 kali pembayaran abaikan. Yang penting angsurannya harus sama 100. Jadi kalau misalnya angsurannya beda, ada 100, ada 130, ada 140, caranya gimana? Pakai ARR yang average itu. Tahu kan? Jadi 100 tambah 130 tambah 150 dibagi 3 kayak gitu. Diambil average-nya. Jadi nanti dibagi ke harga barangnya ini. Harga barangnya kan 299. Kok ini kan nggak ARR, ini ERR. Jadi jumlah apa namanya itu yang 100 ini, jumlah angsuran. Jadi si jumlah barang harga barang ini dibagi oleh angsuran. Angsurannya kan 5 kali, nggak usah dihitung 5, dihitungnya 1 aja, sebab kan sama. Jadi itu untuk mencari I ini. Coba turun ke bawah. Nah, kalau ini pakai apa? Pakai tabel. Nggak bisa kita ngomong kayak gini. Coba pakai ini. Pakai tabel, buka di Google-nya. Tapi ini kemarin udah dikasih tabel juga kan ya sama Pak Ferry. Tinggal dibaca sendiri. Dihitung juga bisa, cuman ribet. Oke, jadi iya benar juga sih. Tadi hitungnya itu 1 aja, jangan walaupun angsurannya sampai 5, kan kesananya juga sama nominalnya. Iya benar juga sih. Ya itu yang IRR, kalau yang ARR kan average, jadi rata-rata. Jadi kalau ditanyanya ARR berarti si apa namanya itu cicilannya itu beda-beda tiap bulan. Ada 100, ada 120, ada 200. Jadi nanti tinggal ditambahin semua, dibagi nih total angsurannya berapa. Misalkan 5 kali atau enggak 3 kali. Jadi itu tinggal dibagiin ke jumlah harga barang yang dibeli. Oke. Oke.
Oke. Kayaknya aku udah ada gambaran sih. Kita udah belajar komprehensi, nanti tinggal diperdalam aja. Kalau IR mah nggak terlalu ini sih keluarnya. Yang saya tekankan mah yang ini sekali lagi yang NPP itu terus-terusan keluar. Oke, untuk manajemen keuangan lumayan lah ya guys, udah ada gambaran ya. Ya moga semua Sedikit, nilainya bagus lah, amin. Amin. Moga semua dapat nilai A. Jangan lupa pakai itu, bawa kalkulator. Oke. Walaupun nggak ada. Terus nanti kita mau belajar ini nggak, pengembangan SDM? Pengembangan SDM apa aja yang keluar? Tapi aku nggak punya ini deh, nggak punya modulnya di laptop. Pengembangan SDM. Kebanyakan yang Coba, keluar yang pelatihan itu. coba Bang Asep itu deh, share screen. Mana aja. Itu dulu. Di laptop nggak ada ini, nggak ada pengembangan SDM, nggak punya modulnya. aku kirim. Boleh? Atau Bang Asep aja yang share screen? Atau Kak Badar? Kak Badar yang share screen. Pesan aja ya bang ya. Proses. Cobain lagi dong layarnya, tulisannya. Ini nggak ada ini. Dari modul 1, ini nggak ada ya, pengertian dan kerangka kerja. Nggak ada ini. Oke. Ini kayaknya keluar nih, yang ini. Apa? Yang ASTD ini. Oh, yang kayak yang menurut para ahli ini pengertian ini keluar nggak? Ya Misalkan itu. apa sih itu tulisannya, Hargreaves. Ini nggak ada ini ya. Nggak jelas ya di laptopku. Soalnya tuh kayak itu loh, fokus pengembangan organisasi itu apa, kayak gitu. Nih American yang standar ini nih. Bentar, aku ambil buku modulnya dulu sambil tak coret-coret. Ada itu nggak bang, yang kayak pernyataan kayak gitu? Ini di sini. Nih, ini nih, ada nih. Pokoknya jawabannya itu tentang integrasi, yang ada integrasinya siapa? Di pilihan A, Nedler. Pilihan B, McLagan. Apa ini? Nedel. Ini keluar ya? Si John. Enggak, pilihan. Ini nih, yang 4 ini keluar. Yang Pengertian mengartikan SDM itu kan, ada. ya? Ini nih. Ininya nih, komponen utamanya nih, nanti keluar nih. Oh, oke. Yang psikologi siapa? Nanti tuh ada yang jawabannya itu integrasi. Pengertiannya itu terintegrasi. Soalnya pengembangan SDM adalah studi bagaimana seseorang dan kelompok dalam suatu itu konsep yang dikemukakan oleh siapa, berarti yang itu Nah, kayak gitu. 1, 2, 3 Kadisky dan Lincoln itu. Ini cuma 4 pilihannya nih, si Nedler, Craig, Jones, sama McLagan. Tapi yang mengartikan pengembangannya itu ada integrasi. Cari aja yang apa sinonimnya. Pelatihan pengembangan dan identifikasi. Integrasi. Integrasi. Integral itu berarti
kayak menyatukan dari beberapa ya. Rangkaian dan pelaksanaan artificial intelligence waktu rancang menghasilkan perubahan sesuatu aspek. Ini kayaknya si Greg deh. Satu atau apa? Singkrik ya. Greg kayaknya. Apa? Segala aspek mulai belajar sepanjang hayat Oh iya. Bang. terintegrasi. Oke, selanjutnya nggak ada. Ini sama. Sims assessment nggak ada ini. Oh iya, ini pertanyaannya tuh apa? Itu faktor-faktor intangible. Di dulu satu-satu. Pertanyaan barusan mulai tujuan pengembangan SDM. Keluar ya itu ya tujuannya. Iya, keluar. Tujuan pengembangan Human capital. Nih, ini. Memaksimalkan tingkat investasi dari modal utama organisasi. Promosi tujuan pengembangan SDM. Enggak. Enggak ada. Kau yang udah apa aja, Bang? Yang tadi saya kasih ini nih. manajemen keuangan sama pengembangan SDM. Cuma ini doang. Cuma 2 aja. Jadi tanggal 2 ujian. Ini nih kayaknya ada nih ini yang tabel ini. Tapi bukan tabel itu. Ini. Proses umum. Ini ada ini. Itu ada ya. Waduh, kayak mana aku cara ngapalin ya. Ini proses pengembangan SDM dari HRD. Analisis, proposal, kreasi, implementasi, asesmen. Ini ada nih. Kalau aku yang dengar yang materi yang jasa itu loh, Bang. Operasi Bisa, jasa. Itu kebanyakan soalnya tuh pengertian semua. Oh, itu belum yang manajemen operasi jasa. Kebanyakan pengertian semua nanti. Pengertian. Nggak keluar itu yang ROI itu. Ada kan perhitungan yang apa? Yang perhitungan tuh kayak lokasi itu loh. Antrian juga ada. Antrian ada. Lokasi terus titik ada. lokasi itu ada. Lokasi itu pasti keluar. Kembangan. Ini kebanyakan itu apa namanya? Yang hitung-hitungannya dikit malah operasi jasa. Dia kayak itulah pengertian jasa itu apa. Yang lokasi ada. Lokasi antri. Lokasi pasti ada antrian. Tenaga kerja. Dan banyak juga yang pernyataan kayak
pernyataan 1 dan 2 benar, 2 dan 3 benar kayak gitu. Ini di sini juga ada nih yang pengembangan SDM juga ada kayak gitu. Ada. Heeh. Coba cek. Rangka kerja ada, Bang. Hmm? Rangka kerja ada tadi di tanda itu. Iya, ada kerangka kerja, tren utama, sama kerangka kerja. Ini nanti dulu. SDM Oh, yang berapa? ini. Ini nih yang 40 keluar saat. ini nih. Ini nih yang keluar nih. Kenapa bisa sukses? Sukses dalam apa ini? Pendekatan pelatihan. Ini jawabannya nih. Pendekatan pelatihan dan pengembangan di perusahaan bos. Jadi mereka itu sukses dalam pelatihan, terus apalagi B. Jawabannya itu human capital ya kayak gitu. Ini berarti jawabannya ini pendekatan pelatihan. Ini nggak ada. Ini nih ada nih si peran strategi. Ini yang ini tiga-tiganya ada, apalin aja. Pengembangan SDM berbasis kinerja, demonstrasi kapabilitas strategik, strategi pengembangan Ya, SDM. peran strategi 1, 2, 3 itu. Contoh-contohnya, nanti ada contoh-contohnya. Yang ditanya contohnya aja. Ini nih. Kapabilitas strategi. Strategi baru profesi pengembangan. Ada. Orientasi pelanggan. Manajer pelatihan. Kayaknya. Jenis-jenisnya ini nanti ada. Nah ini juga. Oh, administrator. Ini tentang dokumentasi. Konselor, konsultan, peran pengendali konflik, peran manajemen, tujuan paradigma. Nggak ada ini.
ini metode teori. Metode teori. Oke. Humanisme itu juga keluar tuh. Iya. Ini juga. Dari konstruktivisme ini dari pengalaman. Ini nih si andragogi ini ada. Siapa itu Bang? Andragogi. Siapa itu? No less. Ini nggak ada, cuman pengertiannya aja kalau nggak salah. Ini. Kalau SDM si Sunanti juga bisa lah. Kalau mau baca. Nggak ada nih. Matriks kinerja Swanson. Pada ini nggak kepake loh. Di pekerjaan saya emang nggak tahu, tapi belajar aja lah. Keluar loh itu Swanson itu. Pengembangan SDM sebagai disiplin ilmu. Ya misal kayak ada soal udah dicantumkan ada 500 soal. Terus cuma diambil per 40. Nggak ada ini. Pengertian teori. Ini ada nih. Ya, aku masak dulu ya. Masa pokok jangan lupa kirim kalau sudah jadi. Ya kalau sebagai teman yang baik ya nggak Bang? Iyalah. Pengertian aja. Di sini itu loh Bang Asep Pak Haji itu loh koki handal, koki internasional. Barusan aja masak-masak Indomie. Nah itu. Terkadang tuh yang pinter tuh malah masaknya yang instan. Ini nih, ada nih ini nih. Ini. Teori penawaran. Demand. Gimana masaknya itu keluar lah. Yang mana? Demand itu sama supply. Ya ini hukum teori penawaran. Mau permintaan enggak? Dalam teori penawaran
ketika harga suatu komoditas naik, maka jumlah penawarannya akan titik-titik menurun, meningkat, tetap, terus apa lagi? Berubah. Jawabannya meningkat. Meningkat. Ini nggak ada ini. Teori agensi. Nggak ada. Teori psikologi. Yang lain udah pada sibuk bang. Sibuk ngapain? Biasa. Katanya Sibuk masak masak. tapi nggak matang-matang. Ya udah Mas, mau ngapain sekarang? Oh, ya mau ngapain? Makan? Udah makan belum? Harus masak dulu rupanya. Jam berapa sekarang? Di sini baru 6:30. 7 pagi. Heeh. Terus tadi katanya kamu sudah makan mie. Iya, makan mie. Jam berapa itu makan mie-nya? Jam 6. Tadi jam 4. Jam 3. Jam 4 malah. Jam 3. Aduh Mas, pusing kepala saya. Jangan pusing-pusing. Minum air dari sumur Borhot aja. Ini Kamu itu di air Jeddah ya, kehidupan. soalnya ya. Jeddah masih Iya, jauh ya dari Mekah. 1 jam. 1 jam. Pernah ke Pasar Sen nggak? Pasar Senggol Pernah ke Pasar Sen di mana? di Mekah, dekat Masjidil Haram. Itu beberapa kali ke Mekah, cuman nggak tahu nama tempatnya masih. Ya namanya terkenalnya Pasar Sen aja. Mungkin atapnya dari seng mungkin. Seksi. Di situ ada tempat namanya Gua Rara. Terus Terus dulu ada cerita pokoknya. waduh. Yaudah Mas, saya tinggal dulu ya. Oke, enggak apa-apa saya ditinggal sendirian mah. Di mana nih Sunanti nih? Si Kak Sunanti. Gak ada orang yang hilang. Nanti kamu kayak gitu orangnya. Orang masak mungkin. Emak-emak biasa. Apaan emak-emak mereka tuh pada belum laku ya. Tuh ada Apa orangnya. Emak-emak. saya mendengar gosip kalian ya. Apa orang kita bahas Pasar Sen, gosip apa? Saya mendengar kalian loh. Laki-laki tuh gak pernah ngegosip. Modul Cuma 5 cerita. loh. Modul 5 lagi. Orang pematerinya aja udah lelah. Udah lelah pematerinya. Ya gantian ke Badar. Kenapa? Ayo pemateri lanjut. Materi apa orang kamu gak aktif? Apa? Kamu aja gak aktif. Kalau kamu itu Ya aku tuh aktif. kameranya dihidupin, mau aku kasih materi. Gak mau nanti Udah kita diledek. gitu. Bang Asep, Ya, udah kelar. Belum, lemas. itu lelah Lemas katanya. Mbak lemas. Mau ngeringin dulu pakaian. Oke. Sok tinggal dulu. Nah, yuk.
Lelah Hayati. Hayati, kau regas kalau pucuk pengharapanku. Kau patahkan. Cuma dari Jainuddin itu nanti. Aku lapar sekali, guys. Mereka itu pada ngambek ke Kusnul karena kita itu nggak ada katanya, padahal kita tuh ada di balik layar ya Kak Kusnul ya. Lah aku juga kan nyimak toh, cuma lagi masak. Ya, nyimak toh, yang penting kan aku menyimak. Menyimak apa? Ya ini loh, tadi kan pasti ini kan, ntar dulu. Aku curiga sama Kak Bada, dia udah punya contekannya loh. Iya. Ya mah kayak gitu deh. Nanti nilainya A sendiri. Kalau A diituin, pamerin di grup. Kalau enggak, diem-diem aja.